Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Bisa bantu? Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sedang santai? Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Boleh saya minta izin waktunya Bapak untuk ngobrol dengan Bapak? Boleh. Alhamdulillah. Bapak, saya ingin belajar dari Bapak ya. Bapak sebagai seorang pimpinan manajemen di satuan pembelajaran ini ingin ilmu dari Bapak gitu ya, terkait kan kalau menjadi seorang pemimpin kadang dihadapkan pada sebuah keputusan yang berdilema gitu Pak. Apakah pernah Bapak dihadapkan pada situasi yang Bapak harus mengambil keputusan tapi banyak pertimbangan berat gitu? Oh, ada saya. Oh gitu. Oh iya, Masya Allah. Bapak, ketika Bapak dihadapkan pada situasi yang diidentifikasikan bahwa itu dilema etika, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi bahwa hal tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Teridentifikasi bahwa itu dilema adalah karena ada menentukan dua buah pilihan yang harus pilih satu, maka kita melihat prinsip yang tiga itu. Yang satu, individu dalam kelompok, kepentingan individu dalam kelompok. Kemudian yang kedua, rasa keadilan dan rasa kasihan. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian apakah itu dilema itu jangka pendek dan jangka panjang? Itu hal-hal yang bertentangan ya Pak ya dalam kasus tersebut. Begitu ya Pak ya. Nah, ketika Bapak dihadapkan dalam satu kondisi tadi ya, misal tadi ada berbenturan kepentingan antara kepentingan individu dan kelompok, antara harus memenuhi rasa keadilan dan belas kasihan gitu ya. Dalam kasus tersebut, bagaimana Bapak harus mengambil keputusan dalam situasi tersebut? Kita harus punya tiga prinsip pengambil keputusan. Yang pertama, dalam pengambil keputusan itu, yang pertama kita harus berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan dengan standar of prosedur gitu kan. Standar of prosedur. Yang ketiga, kita harus berpikir bahwa berpikir berbasis rasa peduli atau simpati. Itu yang menjadi landasan Bapak ya. Apakah dilema itu dari yang tiga itu? Pilih mana itu kan. Oke, Masya Allah. Ketika Bapak sudah menentukan bahwa dengan pertimbangan tadi ada rasa kasihan atau tadi karena mengikuti aturan gitu ya. Selanjutnya kan Bapak harus menentukan solusi yang pasti ya. Namun sepertinya sebelum Bapak menentukan sebuah keputusan sebagai sebuah solusi dalam sebuah kasus, langkah-langkah apa saja sih yang Bapak lakukan? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu ada 9 langkah. Itu diantaranya langkah yang pertama adalah pengambilan keputusan itu dalam mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kita identifikasi dulu apakah itu bertentangan, dua kepentingan yang bertentangan. Dalam istilahnya itu ketika ada kumpul dua kewajiban, maka gugur salah satu dan itu harus digugurkan, sementara dua-duanya sangat wajib gitu. Tidak boleh memilih dua-duanya ya. Gitu. Kemudian mengambil yang kedua langkahnya menentukan pihak yang terlibat. Melibatkan siapa saja ini? Siapa yang terlibat itu gitu. Apakah berbentuk tim atau siapa yang bisa dianggap berkolaborasi ya, atau bermusyawarah. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian lagi kita uji benar atau salah. Nah, apakah itu termasuknya benar atau salah. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Kemudian investigasi opsi trilema. Kemudian kita buat keputusannya yang nomor 9, apakah lihat lagi keputusan itu. Lihat lagi keputusan Jadi, itu. Lumayan panjang ya Pak ya, tahapan-tahapan pertimbangannya ya, karena harus baik itu semua ya. Tadi
mempertimbangkan siapa saja yang terlibat, yang bisa menjadi dampak ya. Terus mengumpulkan fakta-fakta sampai membuat keputusan. Sesudah menjadi keputusan juga harus ditinjau ulang ya, direfleksikan. Karena takutnya salah satu ada yang merasa dirugikan gitu kan. Oh, luar biasa sekali ya Pak ya, Masya Allah. Nah Bapak tadi ya sudah Bapak uraikan ya langkah-langkah pengambilan keputusan ya. Dari hal-hal yang sudah Bapak lalui, yang sudah Bapak lakukan dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah kasus ya. Kira-kira hal apa yang paling Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Kita harus pertimbangkan 3 hal. Yang pertama, kita berpikir berbasis hasil akhir. Oh, apa gitu ya. Hasil akhir yang kita ambil keputusan. Tetap harus visionary ya. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan itu tadi. Kembali ke prinsip awal tadi. Jangan menentang legalitas gitu ya. Kemudian yang ketiga, rasa peduli itu sendiri, gitu kan. Berpikir rasa peduli atau simpati itu peduli. Keperasaan ya Pak ya, berempati gitu ya. Ya. Oh itu ya tetap ya itu poin-poin pentingnya ya Pak ya. Terima kasih Bapak ya. Jadi bagaimana mementingkan rasa peduli, peraturan dan berbasis akhir. Bapak selama Bapak memimpin nih, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, apa yang menjadi tantangan Bapak ketika menetapkan ini sebuah keputusan harus goal diambil gitu? Yang jadi tantangan itu kita harus buat keputusan adalah bagaimana memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai, kan? Itu yang pertama, dan didengarkan, kan? Yang kedua itu dalam membuat keputusan yang adil, tidak memihak. Nah itu kan tidak memihak, gitu kan? Kemudian kita setelah mengambil keputusan, kita juga harus bisa menjaga rahasia keputusan tersebut karena yang bersifat sensitif. Kemudian setelah mengambil keputusan itu, kita juga bisa menjaga situasi emosi dari pihak yang terlibat. Oh, karena kadang berdampak juga ya terhadap emosi diri sendiri. Pasti ya. Berdampak. Setelah mengambil keputusan tersebut, bagaimana reaksi orang tersebut gitu ya. Oh iya, luar biasa ya Bapak ya. Tadi Bapak bagaimana harus berpikir luas ya, memikirkan kepentingan semua orang, memenuhi rasa keadilan semua orang, jaga kerahasiaan itu yang tadi Pak ya. Jangan sampai dikit-dikit curhat ya ke teman. Tadi saya punya masalah di sekolah itu ya. Itu jadi kalau sudah keluar dari lingkungan kerja kita ya, rumah tangga kerja itu harus diajak aja. Dijaga rapat-rapat, dikip rapat-rapat itu. Itu masalah luar biasa ya, Masya Allah. Nah Bapak tadi, ketika Bapak dihadapkan pada sebuah kasus tadi ya, yang harus segera Bapak ambilkan sebuah keputusan. Apakah dalam menentukan sebuah keputusan tersebut Bapak biasanya saat itu juga diselesaikan, ini saya putuskan ini, atau Bapak selalu menjadwalkan khusus nanti nih kasih saya waktu rentang sekian-sekian, atau Bapak punya tempat khusus saya bisa mengambil keputusan di tempat ini gitu? Itu bagaimana Pak? Yang pertama, yang namanya dilema itu tidak terjadwal. Karena situasional gitu kan. Jadi saya tidak punya jadwal untuk melakukan pengambilan keputusan. Hari Senin khusus gitu ya. Harus tidak. Tetapi ketika ada dilema yang harus diputuskan, harus secepatnya diputuskan. Karena menyangkut kepentingan umum, gitu kan. Kemudian untuk tempatnya ya mungkin kita kerahasiaan tadi, tidak tempat umum. Kita berikan tempat-tempat yang bersifat ya tidak menjaga status emosi yang terlibat seperti itu. Iya. Jadi jangan sampai privasinya harus terjaga ya Pak ya. Iya benar sekali. Kemudian Pak. lagi ini. Kemudian punyakah tim? Saya itu untuk dianggap tim, saya punya staf, punya guru, punya komite, di mana komite itu kan ada ahli agamanya, ahli budayawannya, kemudian kan di situ orang tua murid juga ketika bisa diajak bicara untuk menentukan sebuah pilihan, kenapa tidak?
dilibatkan gitu. Kemudian lagi untuk pengambilan keputusan bisa juga dengan tim ahli kalau ada. Oh, kita undang kita ya? Kita undang tim ahli kalau ada itu. Oh iya benar ya, sebagai konselor gitu ya, ya apalagi yang menyangkut hukum dan sebagainya gitu ya. Luar biasa sekali Pak ya, lengkap gitu ya, kalau pertimbangannya ya. Iya, karena untuk memikirkan, mempertimbangkan dampak psikologis ya dari sebuah keputusan. Luar biasa Bapak. Bahkan satu hal, pengalaman pribadi siapapun bisa dijadikan referensi. Misalnya saya pernah melakukan ini, keputusan yang ini, hasilnya ini, gitu kan, hasil akhirnya seperti ini, gitu kan. Itu pengalaman pribadi juga bisa digunakan untuk sebagai pengambilan keputusan. Masya Allah, belajar dari pengalaman gitu ya, pengalaman orang lain gitu. Experience is a good teacher. Masya Allah, luar biasa Bapak. Masya Allah, ya Masya Allah Bapak. Oke, tadi Bapak sudah jelaskan ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sebuah keputusan ya. Selain Bapak tidak menjadwalkan menentukan sebuah keputusan. Nah, terus faktor apa saja sih Pak yang bisa mempermudah keputusan itu bisa diambil gitu? Kembali ke fitrah kita bahwa setiap hal itu bisa dikerjakan dengan musyawarah dan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapapun yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, belajar cara berpikir. Tadi berpikir berdasarkan rasa peduli. Nah, rasa peduli kepada lembaga, kepada pribadi, rasa peduli. Kemudian yang ketiga, kita harus merasa bahwa pelajaran utama itu bahwa tidak ada solusi yang mudah. Jadi tidak solusi yang mudah, karena pasti ada yang dikorbankan gitu ya. Dalam istilah agama itu idza istama wajibain saqata ihdahuma. Jadi ketika kumpul dua kewajiban maka gugur salah satu. Nah, itu dalam kaidah. Akan selalu ada dampak dan reaksi gitu ya. Kemudian penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan konsekuensi dari sebuah keputusan. Setiap kita mengambil keputusan bahwa ada konsekuensi yang harus kita ambil. Ini konsekuensinya ini gitu. Kemudian lagi kita dalam pengambilan keputusan itu tetap objektif, tidak subjektif. Terlepas tidak suka atau benci, itu objektif gitu keputusan itu. Tidak memihak karena subjektif unsur ini. Nah, kemudian lagi penting untuk belajar dari pengalaman yang telah terjadi, kemudian terus meningkatkan kemampuan kita dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dilatih terus ya Pak. Terus. Masya Allah, luar biasa, terima kasih Bapak. Bapak luar biasa, ini daging semua Pak, obrolan dengan Bapak. Bapak terima kasih dari awal ya sampai barusan, pelajaran yang sangat berharga. Pertanyaan terakhir nih Pak. Apa poin penting gitu ya, hikmah yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan berbasis dilema etika ini? Ya tadi pelajaran penting kita harus tetap belajar terus, kolaborasi, musyawarah, dan ingat bahwa masalah pasti datang terjadi dan kita harus bisa belajar mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih luar biasa, jazakallahu khairan katsiran Bapak. Insya Allah ilmu dari Bapak berkah, Bapak sehat selalu, makin sukses karirnya. Amin. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Bapak. Mohon izin ada agenda lagi, mungkin Bapak juga akan melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi, silahkan Neng. Gimana kabar Bapak hari ini Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Bapak mohon maaf nih, barangkali Bapak sekarang bisa punya waktu, minta izin untuk wawancara dengan Bapak 10 atau 15 menit, Bapak boleh? Boleh, silahkan dengan senang hati. Silahkan kalau ada pertanyaan Bapak bisa jawab, bisa lebih jawab. Kalau tidak bisa, biarkan aja. Ya, alhamdulillah Bapak. Begini Bapak, hari ini saya mau meminta pengalaman dari Bapak ya, ketika Bapak menjadi seorang pemimpin di sekolah di SDN Sukamana.
adakah kasus yang Bapak temui ketika Bapak harus mengambil sebuah keputusan, akan tetapi keputusan itu merupakan dilema untuk Bapak ya, dilema etika. Ada tidak Bapak? Ada nih. Di antaranya ketika salah seorang guru atau karyawan sakit, otomatis itu punya dilema. Alasannya di mana dilema tersebut? Yaitu pada waktu kekosongan kelas tersebut karena gurunya sakit. Nah itu merupakan suatu dilema untuk diri Bapak sendiri. Hal tersebut jelas kalau dengan peraturan itu otomatis bertentangan. Malah bagaimanapun juga Ya. kalau sakit mah semua orang juga bisa ada hati nurani yang diterapkan kebijaksanaannya. Mengapa seperti itu? Orang sakit walaupun dipaksa, otomatis itu tidak akan baik, bahkan mungkin sakitnya akan lebih parah. Lebih parah ya Pak? Ya, itu. Nah, oleh karena itu peraturan itu memang tidak boleh dilanggar, tetapi hati nurani kita yang berbicara. Seandainya yang sakit dipaksakan untuk mengajar, dipaksa, nah otomatis mungkin kesembuhannya akan lama, kadang-kadang sakitnya pun akan bertambah. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Bapak mempunyai kebijaksanaan lain. Ketika benar sekali Pak, ketika Bapak mau mengambil kebijaksanaan lain atau keputusan lain, apa pertimbangan yang Bapak ambil gitu untuk mengambil keputusan tersebut? Yang Bapak ambil suatu keputusan untuk mengantisipasi guru atau karyawan yang sakit. Yang pertama itu yaitu berpikir berbasis rasa peduli kepada sesama lah. Walaupun Bapak di sini atasan, tetap namanya juga manusia, kita harus saling menghormati, terutama di dalam sakit ini. Memang jangankan dalam mengajar, dalam ibadah saja kalau sakit kan ada keringat. Iya benar Bapak, benar. Apalagi hal seperti kita ini, apalagi bisa diganti dengan hal-hal yang tidak menambah beban sekolah. Misalnya seorang guru itu tidak hadir akan tapi sakit, dan dibuktikan dengan keterangan dari dokter selama 3 hari maksimal, kemudian setelah 3 hari lagi silahkan kalau sedang sakit kirim lagi surat keterangan dokternya. Untuk mengantisipasinya dilema tersebut bisa, misalnya kita lihat dulu karyawan, apakah karyawan itu semuanya mengajar masuk ke kelas pada waktu hari itu, sehingga di kantor tidak ada lagi guru yang mengajar, tidak ada lagi guru mata pelajaran karena semuanya sudah masuk dalam kelas masing-masing. Apa yang diperbuat oleh Bapak? Terpaksa Bapak sendiri yang mengajar. Turun ke kelas untuk mengantisipasi kelas yang kosong tersebut. Nah itu satu kebijaksanaan Bapak itu. Bapak yang langsung turun tangan kalau seandainya Bapak tidak ada kepentingan yang lain atau rapat di instansi yang lain atau sedang Zoom. Solusinya ada lagi kalau Bapak misalnya ada kepentingan atau akan tapi ada kepentingan yang tidak bisa ditunda, bisa kita lihat ke guru mata pelajaran kalau ada, dan guru mata pelajaran itu kebetulan tidak ada mata pelajaran yang diatur di dalam kelas tersebut, bisa dititipkan ke guru mata pelajaran seandainya dia tidak sedang mengajar, seperti PRI atau PJOK. Nah itu bisa, atau barangkali pada waktu itu kebetulan ada mahasiswa, yang sedang KKN atau sedang observasi, bisa disambil untuk belajar. Dia sebagai mahasiswa bisa dititipkan kelas tersebut, difungsikan ya. Nah itu paradigma atau solusi
yang Bapak terapkan di sini. Luar biasa Bapak. Ketika Bapak mengambil keputusan tadi ya, Bapak bisa masuk ke kelas gitu ya. Apa tantangan-tantangan yang Bapak rasakan gitu? Bapak seorang kepala sekolah nih, ketika Bapak tiba-tiba masuk kelas itu, tantangan apa yang Bapak rasakan? Apakah ada kesulitan yang Bapak rasakan gitu? Ya, sebetulnya tantangan itu di setiap segi ada. Ya. Tapi kita berpikir dewasa, apalagi seorang guru yang sakit, kemudian kan kita tidak bisa paksakan, oleh karena itu kita harus ambil kebijaksanaan seperti itu. Memang tantangan itu bertolak belakang dengan peraturan, karena ada musibah, karena ada sakit, nah itu kan istilahnya kita harus besar-besar lapang dada, kita cari solusi yang lebih aman lagi. Jangan sampai sekolah ini terbengkalai, jadi tidak ada guru sehingga di kelas itu kosong. Oleh karena itu solusinya yang tiga tadi, kelas sekolah, guru yang tidak mengajar mata pelajaran, atau ada mahasiswa barangkali yang sedang berobservasi atau KKN. Kalau dengan guru-gurunya rekan kerja di sekolah bagaimana Pak? Ini responnya gitu dengan solusi Bapak itu? Kelihatan rekan-rekan di SD Sukamana ini kelihatan diterapkan oleh Bapak itu ternyata alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Dibuktikan dengan prestasi yang sudah dicapai. Dengan adanya pelaturan seperti ini, ke pihak yang lain tidak dirugikan, kemudian hati nurani kita pakai, dan pelaturan juga kita tidak dilanggar. Alhamdulillah SD Sukamana ini pernah menjadi dalam OSN menjadi perwakilan dari Kecamatan Sinangkerta di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat provinsi. Tidak mengganggu prestasi sekolah ya Pak ya? Alhamdulillah. Tidak berdampak ya gitu. Malah itu, semakin bagus gitu ya Pak ya? Itu mungkin berkat kerjasama kita bersama. Karena kalau ada masalah itu selalu dimasalahkan dulu. Bapak, terima kasih untuk pengalaman Bapak yang sudah dibagikan. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari yang barusan Bapak paparkan ya, pengalaman yang dibagikan kepada saya, hikmah apa yang bisa Bapak sampaikan untuk saya nih Pak gitu dari pengalaman tersebut, hikmah atau pelajaran apa yang harus saya ambil gitu? Ya, yang pertama Bapak pesan kepada guru CGP, khususnya kepada Neng Eli di sini dari SD Sukamana Kecamatan Sinangkerta. Yang pertama itu pelaturan tidak boleh dilanggar. Yang kedua, seandainya ada dilema seperti yang tadi, permasalahan ada yang sakit, nah itu kita ambil kebijaksanaan dengan satu salah musyawarah, kemudian ambillah dengan hati nurani sedalam-dalamnya sehingga lapang dada kita. Kemudian yang terakhir yaitu seandainya ada masalah tersebut jangan lupa sekali lagi musyawarah dengan rekan-rekan di sini. Tetapi kita tetap berpedoman kepada peraturan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kebudayaan. Terima kasih Bapak. Insya Allah apa yang Bapak bagikan hari ini akan sangat bermanfaat untuk saya sendiri. Amin. Dan untuk lembaga ke depan. Bapak terima kasih Bapak, semoga selalu sehat. Sama-sama, amin. Berkah ilmunya dan makin sukses. Amin. Menular untuk saya. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.